Jadi buat teman-teman yang lagi ngerintis usaha gula semut atau usaha yang lain, terutama anak-anak desa, karena sebenarnya potensi yang ada di desa itu banyak sekali kalau kita mau eksplor. Salah satu contohnya saya, kenapa saya eksplor gula semut, karena memang basic keluarga saya petani aren dan masih banyak potensi-potensi yang lain yang masih bisa kita eksplor. Dan kalau bisa sebagai generasi muda kita jangan jual barang mentah ya, kita jual itu dalam produk jadi. Ketika jadi produk yang sudah jadi itu nilai jualnya lebih tinggi dan lebih baiknya lagi kita bisa melibatkan banyak orang di sekitar. Yang disayangkan banyak gula campuran itu ya. Ya salah satu tantangannya itu sih banyak yang pakai gula aren campuran gitu. Tapi makin kesini kan orang pengen nyari produk itu yang udah tahu kualitasnya. Dan alhamdulillah saya punya beberapa reseller di luar kota itu, mereka harus kesini dulu. Mereka ngecek produksinya gimana dan mereka akhirnya alhamdulillah continue. Perkenalkan, nama saya Miftahul Ayis, owner dari Gula Semut Aren Semut Ganteng yang berlokasi di Dusun Kedopokan, Desa Tlaga Pucang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung. Jadi awalnya gula semut kami lahir itu tahun 2016, saya gabung di Pasar Papringan Kandangan. Kebetulan waktu itu saya ikut jadi volunteer juga, dan untuk masuk di sana kan tidak boleh pakai plastik, sehingga saya akhirnya jual gula aren bapak saya bungkus pakai daun waru, karena zaman dulu katanya gula aren itu dibungkus pakai daun jati atau waru, sehingga di sini nggak ada jati, saya bungkusnya pakai daun waru. Ketika saya jualan di sana, alhamdulillah para pengunjung itu tertarik banget dengan kemasan yang saya bungkus pakai daun waru itu. Kemudian ada pengunjung dari Net TV waktu itu tanya sama saya, ada gula semutnya enggak? Waktu itu saya belum tahu gula semut itu apa. Kemudian sepulang dari sana saya coba browsing di YouTube itu, oh ternyata gula semut seperti ini. Kemudian saya kasih lihat videonya sama mbok saya. Kemudian mbok coba praktek. Pertama kali langsung bisa. Kebetulan waktu itu kualitas gulanya waktu pas bagus. Karena kualitas niranya kan nggak mesti setiap hari bagus, jadi yang kami jadikan gula semut itu kami seleksi dulu, baru nanti ini jadi gula semut, ini jadi gula cetak, ini jadi sirup, itu kita seleksi dulu sebelum masuk ke dapur. Dan alhamdulillah setelah bisa jadi gula semut, saya mulai jual di Pasar Papringan. Dan setelah itu kami mulai berinovasi, karena zaman dulu kami jual gula semut itu gulanya masih lembek itu Mbak. Jadi kemudian saya berpikir bagaimana caranya supaya bisa kering. Awalnya mau saya oven, pakai oven manual itu sebelum saya punya oven yang gede. Masih ragu-ragu Mbak, nggak yakin kalau di oven itu bisa kering, nggak meleleh. Akhirnya kami jemur waktu itu sebelum saya punya oven yang besar, dijemur dan alhamdulillah bisa dijemur bisa. Tapi kendala kalau cuaca hujan seperti ini, kalau dijemur juga nggak maksimal. Apalagi kalau dijemur di luar, itu juga takut terkontaminasi oleh hal-hal di sekitar. Misalnya ada, kan di desa itu ya nggak begitu bersih, jadi dijemur di luar kita nggak rekomendasi. Akhirnya kami bikin tempat jemuran. Dulu itu tempat jemurannya modelnya kayak keranda gitu. Jadi ketertarikannya itu awalnya setelah saya lulus kuliah tahun 2015, kemudian saya jadi pemburu job fair, dan setelah hampir 50 kali saya ngelamar kerjaan ditolak. Kemudian saya kepikiran, bapak saya petani aren dan di sini itu rawan longsor, Mbak. Yang jelas itu tahun 2012 di sini rawan longsor. Ada satu kampung di sebelah itu namanya Kampung Kepil, itu longsor. Dan ketika kami pelajari,
ternyata salah satu penyebabnya karena banyak pohon aren yang ditebang. Sehingga sebagai generasi muda, kami kepingin bagaimana caranya supaya aren ini menarik untuk generasi muda. Kemudian yang tadi saya daftar kerja kemana-mana nggak keterima, terus sementara peluangnya itu ada di depan saya, kenapa saya nggak ngelirik peluang ini? Dengan peluang ini selain saya bisa berusaha berdaya untuk diri saya juga pengen bisa berdampak untuk lingkungan di sekitar. Nah, motivasinya itu, dan usaha ini saya asik untuk menjalankan karena semua terlibat. Jadi bapak yang menyadap nira, mbok yang masak, istri saya yang packing, saya yang promosi kayak gitu. Jadi ya kayak family business. Dan family business itu juga sebenarnya kami pengen lebih banyak lagi masyarakat yang terlibat, dan alhamdulillah dulu pernah ada sekitar 15-an sampai 20 orang yang terlibat. Jadi kami berbagi pengalaman sama tetangga-tetangga, siapa yang pengen bikin gula semut kami ajarin. Kalau sudah bisa jadi gula semut, kemudian mereka bikin setengah jadi nih. Kalau sudah setengah jadi kan gula semut itu nanti kalau sudah di gula aren yang udah digerus itu nanti jadinya halus, terus diayak itu. Dan setelah itu harus ada proses selanjutnya, ada di oven sama disortir. Nah itu yang di kami. Jadi kami ngambil dari para petani setengah jadi dan finishingnya di kami. Ya kayak gitu. Tantangannya banyak sekali. Jadi gula semut ini saya sendiri dengar nama gula semut tahun 2016 itu ketika ada ditanya wartawan dari Net TV itu waktu di Pasar Papringan, dan otomatis pengenalan di masyarakat itu masih agak susah. Gula semut kok orang semute gitu kan, kadang ada yang tanya seperti itu. Dan harganya juga jauh lebih mahal, Mbak. Kenapa lebih mahal? Karena gula yang kami pakai gula yang kualitasnya bagus, niranya yang kualitasnya bagus, dan prosesnya juga lama. Jadi proses bikin gulanya itu kan 4-5 jam untuk proses di dapur ini di pawon, terus kemudian kami oven itu sekitar 4-5 jam. Itu prosesnya lama, dan pengenalan produknya itu yang memang harus telaten. Jadi kami bikin segmen baru karena segmennya kadang pembeli itu langsung membandingkan gula sekilo wae 20.000, kenapa ini satu kemasan 207 gram 20.000. Nah memang kualitasnya berbeda, dan ini tahan lebih lama dan lebih sehat karena kami proses sendiri. Jadi semut itu kan filosofinya dia sering bekerja sama. Dia semut itu kalau kita lihat kepetuan karo kanca dhewe sering takon, dan lokal wisdom yang seperti itu di Jawa itu yang hari ini mulai luntur. Ketemu tonggone, ketemu wong tua ora gelem sapuara, ora gelem takon kayak. Budaya seperti itu yang hari ini mungkin sudah mulai luntur. Semut kan juga kalau kita lihat dia bisa mengangkat berkali-kali lipat dari berat tubuhnya. Dia juga sering kerjasama lah. Kerjasama ini yang kita kepengen biar semua banyak masyarakat yang terlibat dalam usaha ini. Terus nama ganteng itu sebenarnya ya emansipasi pria aja, karena saya selalu sampaikan ini emansipasi pria karena emansipasi wanita sudah banyak dipopulerkan. Jadi nama-nama makanan di Jawa itu biasanya identik dengan nama wanita, misalnya Putu Ayu, Rondo Royal, Dawet Ayu, dan lain sebagainya. Itu banyak yang diidentikan dengan wanita. Kemudian saya pengen mencoba dengan nama yang ini, yang jelas namanya easy listening ya. Sekali dengar itu, awalnya saya nggak pede, Mbak. Jadi dulu di waktu awal-awal bikin nama itu, pertama saya bikin semut ganteng, kemudian saya jual lagi di Pasar Papringan, saya ganti nama lagi Manesia gitu. Apa ini Manesia? Saya kan sering konsultasi sama Mbak Siska yang di Pasar Papringan itu. Lah, kenapa kamu ganti namanya kayak Malaysia gitu? Lah, biar bagus aja, Mbak. Saya nggak pede pakai nama ganteng, nggak apa-apa pakai itu aja. Kemudian saya berpikir lagi, akhirnya memberanikan diri untuk pakai nama semut ganteng. Dan alhamdulillah dengan nama ini, ketika dulu
tahun 2017, 18, 19 itu saya kan sebagai pengusaha pemula sering dapat fasilitas dari pemerintah, dari Perindak, dari Bapeda itu sering ada pelatihan, dan ketika kami membawa produk, mengenalkan produknya nama semut ganteng itu peserta langsung pada ingat, langsung lihat saya gitu. Kebetulan logo semut ganteng itu kan ada pakai kacamata, pakai kumis ya supaya ikonik aja. Dulu sebenarnya kumis saya belum sepanjang ini, kemudian saya bikin usaha ini lalu saya panjangkan ya supaya ya kebetulan bisa panjang aja sih, supaya connect dengan produknya. Jadi perbedaan mendasar gula aren dan gula semut itu sebenarnya sama-sama bahannya dari nira aren. Kan gula semut itu juga ada yang gula semut kelapa, gula semut aren, tapi yang perbedaan mendasar pada bentuk. Jadi bentuknya kalau gula aren cetak ya bentuknya cetakan kayak gitu, gula semut itu bubuk bentuknya serbuk, jadi dia lebih praktis dan lebih tahan lama karena dia kering. Dan untuk manfaat dan lain-lain ya sama ketika dibuat dengan bahan yang sama. Dan kebetulan kami bikinnya kan pakai kulit manggis atau kayu nangka supaya dia lebih sehat kayak gitu. Jadi ya kami coba edukasi ke masyarakat supaya menggunakan bahan-bahan yang lebih bagus lagi. Dan kami juga mengkampanyekan untuk menggunakan bumbung, Mbak. Jadi sekarang itu kebanyakan petani sudah nggak mau pakai bumbung, mereka pakainya pakai jerigen kayak gitu. Dan itu kalau cuaca hujan kayak gini kualitasnya menurun karena dia nggak tahan sama suhu. Jadi suhunya cepet kadang naik, kadang panas, kadang dingin, itu kan nggak bagus untuk untuk nira ya. Tapi kalau pakai ini insya Allah dia lebih gampang proteksi suhunya, jadi kualitas niranya jadi bagus seperti itu. Dan tidak semua nira itu bisa jadi gula semut yang mendasar itu. Jadi perbedaannya, gula semut itu gula nira aren yang kualitasnya paling bagus itu bisa jadi gula semut. Kemudian yang kualitas nomor 2 nanti bisa jadi sirup aren. Kualitas yang ketiga itu baru yang jadi gula cetak. Kalau di kami seperti itu. Tapi di luar masih banyak yang bikin gula aren dengan nira yang paling bagus. Kalau kami sayang karena itu harusnya bisa jadi gula semut dengan nilai jual yang lebih tinggi lagi. Dan mungkin ini yang mendasar banget, Mbak. Kenapa saya akhirnya usaha gula semut ini? Karena harganya sangat murah, sementara proses produksinya itu panjang. Jadi untuk menghasilkan 1 kg nira 1 kg gula aren cetak itu membutuhkan 10 liter, Mbak, di sini. Tapi kadang kalau dapat nira yang bagus mungkin bisa 8 liter, 6 liter gitu bisa, tapi rata-rata 10 liter. Sementara waktu masaknya 4 jam dan membutuhkan kayu paling tidak ya 1 bongkok kayu itu. Kalau kita hitung secara matematis, HPP-nya aja udah tombok, Mbak. Kalau kita kalkulasikan harga 1 liter nira aren jauh lebih murah daripada harga 1 liter air aqua, air kemasan. Jadi sebagai anak petani aren, wah saya nggak terima nih produk bapak saya dibeli dengan harga semurah ini, sehingga saya harus berpikir supaya bisa jadi produk yang nilai jualnya lebih mahal lagi. Ya, sebenarnya kami sudah bikin beberapa produk sih di sini tuh ya, bisa gula semut, sirup aren, ada yang bikin ampiang gitu. Dan kami tahun 2018 itu pernah bikin event namanya Arens Day, dan tahun kemarin 2022 itu bikin event juga namanya Festival Gunung Gendis. Itu sebagai upaya kami generasi muda di Dusun Kedobokan, Desa Telaga Pucang ini untuk mengenalkan gula aren itu sebenarnya potensinya itu luas dan ini perlu dikembangkan lagi oleh generasi muda. Dan saya pengen nanti di sini tidak hanya gula semut atau sirup aren, muncul gula-gula produk-produk lain dari nira aren ini karena potensinya masih sangat luas. Kita belum mengembangkan kolang-kaling misalnya, jadi apa. Kita dulu sempat bikin event itu karena kita pengen bikin wisata edukasi. Jadi kalau weekend gitu, pas saya nggak kerja di luar, sering ada tamu gitu, dan ketika tamu ada di sini kita ajarin bikin
kerajinan pakai sodo atau sodo itu ya daun aren gitu, kita bikin wayang, kita bikin itu, bikin belalang gitu supaya ya anak muda di sini tertarik bahwa ini tuh sebenarnya potensi kalau kita bisa kelola dengan baik ke depan itu ya kami pengen di desa ini bisa jadi wisata aren karena sejauh ini kan sudah banyak wisatawan luar negeri yang kesini dan itu menjadi spirit saya untuk terus mengembangkan ini. Wong Njobo wae bisa apa ya menghargai. Kenapa kita tidak mau mengeksplor lagi supaya bisa lebih berkembang lagi? Ya alhamdulillah setelah saya bikin gula semut itu kemudian saya sering diundang ke beberapa instansi, ke desa-desa atau ke kampus untuk ngisi motivasi tentang kewirausahaan dan dari apa yang saya lakukan itu kemudian tahun 2018 saya mendapatkan penghargaan dari HKTI Himpunan Kerukunan Tani Indonesia itu karena dari apa yang saya lakukan ini dan kemarin alhamdulillah saya kebetulan jadi penyuluh agama Islam di Kecamatan Kandangan. Saya ikut PNAIS Award ajang penghargaan bagi penyuluh agama Islam dan saya mengangkat tentang revitalisasi Kampung Aren sebagai upaya untuk regenerasi pemuda. Alhamdulillah saya dapat penghargaan juara 1 dengan tema revitalisasi ini karena sebenarnya kenapa saya angkat ini karena ini kan memang kegiatan yang sudah saya lakukan dan tidak dipersiapkan untuk lomba saja karena memang saya sudah sudah melakukan ini sudah lama dan setelah dapat juara 1 di provinsi kemudian saya masuk 10 besar di tingkat nasional dan waktu terakhir alhamdulillah masuk 5 besar di nasional. Ya alhamdulillah dari apa yang saya laksanakan ini jadi penyemangat saya lagi untuk terus berbagi pengalaman, terus belajar bareng tentang kelestarian lingkungan karena kalau kita lihat di dusun ini terutama kan potensi longsornya sangat mengerikan kalau tidak banyak ditanam pohon aren dan tidak banyak anak muda yang bergerak untuk melestarikan ini kan saya khawatir nanti ke depan tidak ada lagi petani aren, tidak ada lagi pohon aren yang tumbuh di sini dan takutnya ada longsor beneran yang gede gitu. Jadi proses awalnya pengambilan nira kalau di kami itu maksimal jam 9 sudah harus masuk dapur. Jadi kualitas niranya lebih bagus. Setelah itu sampai rumah dicek dulu niranya ini kualitasnya bisa jadi gula semut apa tidak. Kalau bisa dijadikan gula semut, kami masukkan ke wadah yang khusus untuk gula semut. Setelah itu dimasak selama 3-4 jam. Kalau sudah bentuknya sudah kayak dodol itu baru nanti digerus pakai batok kelapa. Sebenarnya saya punya alat kristalisator gula semut itu sebenarnya sudah punya tapi ketika saya coba itu ternyata hasilnya nggak maksimal dan saya pernah studi banding juga di Banyumas, di Banjarnegara, di Kebumen itu yang sering ekspor gula semut itu ternyata juga mereka tetap manual, nggak pakai mesin yang diaduk itu. Tapi ada beberapa perusahaan besar itu yang beli gula aren cetak langsung di slab. Tapi karena kami pengen menjaga kualitas, kami bikin sendiri, ya kami manual aja biar supaya banyak masyarakat yang terlibat kalau manual itu. Kalau pakai mesin kan saya bisa beli bahan mentah terus saya proses semua sendiri gitu. Tapi kalau manual kan supaya bisa banyak masyarakat yang terlibat dan setelah itu digerus ya. Setelah digerus nanti diayak supaya halus. Setelah halus nanti baru di oven, Mbak. Di oven selama 3-4 jam. Kalau prosesnya dilaksanakan dari pagi sampai sore mungkin ya bisa sampai sore ya jam 4-an itu baru selesai. Biasanya kan pagi jam 8 sudah dimasak, nanti jam 12 mau zuhur itu sudah
jadi gula semut biasanya kayak gitu. Jadi mboke masak di pawon ini sampai zuhur, nanti bapak setelah jamaah zuhur pulang bantu bapak ngerus, mboke yang ngayak gitu. Setelah itu baru nanti di sortir, baru di oven. Setelah oven baru di packing. Gula semut expirednya bisa 1 sampai 1,5 tahun. Kalau di kemasan saya itu biasanya saya kasih waktu 1 tahun dari produksi. Padahal sebenarnya bisa 1,5 tahun masih bisa. Saya bisa bilang kayak gitu karena saya sudah eksperimen. Jadi gula semut yang sudah saya bikin di oven lalu di packing dengan kemasan saya, lalu dimasukkan di kulkas sama yang satu di lemari. Itu ketika belum pernah dibuka itu 1,5 tahun masih bagus. Tapi untuk kasih spare waktu supaya nggak mepet banget, saya kasih jarak setengah tahun. Jadi dari bikin saya kasih dibikin setahun aja lah masa expirednya. Padahal ya bisa 1,5 itu bisa kalau penyimpanannya bagus. Saya jualnya yang pertama pakai reseller. Saya kebetulan tidak saya titipkan di toko-toko besar gitu ya. Kenapa nggak saya titipkan? Yang pertama modalnya harus banyak, karena banyak nitip ke barang itu kan itu uang mandek gitu kan. Nek kata teman-teman yang idealis itu katanya ya ojo modali wong sugih gitu ya. Saya jual gula semut di Temanggung 20.000 satu picisnya 207 gram. Mungkin dari sekian banyak gula semut yang ada, itu gula semut yang paling mahal mungkin punya saya. Dan ini jadi inget dulu waktu gula semut saya kan mungkin sebenarnya bukan yang pertama di Temanggung, sebelumnya sudah ada, tapi dulu belum begitu booming ya. Kebetulan setelah saya bikin, banyak yang ikut bikin, bahkan sampai ada yang bikin namanya semut cantik. Wah, berarti saya udah populer nih, udah ada yang bikin merek seperti itu ya, kayak gitu. Harganya saya bikin memang mahal karena memang saya kepengen produk ini diapresiasi karena kualitasnya juga. Jadi kami tidak hanya bikin produk tapi kita juga jualan value. Kenapa harus mahal? Karena petani itu nyadap arennya itu resikonya nyawa. Jadi di sini kebetulan ada beberapa kasus kecelakaan kerja yang saat deres itu jatuh dan meninggal, sehingga kami generasi muda di sini berpikir gimana caranya ke depan, misalnya para petani ini bisa punya BPJS Ketenagakerjaan supaya ketika misalnya terjadi kecelakaan kerja seperti itu bisa di backup pakai BPJS. Dan kenapa dijual mahal? Supaya generasi muda juga tertarik untuk mengembangkannya, Mbak. Barangkali nanti bisa dibikin produk yang harganya jauh lebih mahal dari gula semut. Itu. Alhamdulillah setelah saya bikin gula semut ini, kemudian anak-anak muda jadi tertarik untuk bikin produk olahan yang lain. Kayak pernah ada yang bikin ampiang, yang bikin sirup aren sebenarnya bukan saya, tapi ada teman yang lain. Ya ketika kami kan punya komunitas anak-anak para petani aren ini ya. Jadi kita sering ngobrol, lah ada yang bisa bikin sirup aren, terus ada yang bikin produk yang lain gitu, dan ada juga yang sudah bisa bikin gula semut dan dijual sendiri. Saya senang, jadi ketika saya kasih tahu cara bikinnya, nggak harus dijual sama saya, tapi kalau mau dibikin brand sendiri, dijual sendiri nggak apa-apa. Itu alhamdulillah dari beberapa peserta yang ikut pelatihan itu sekarang sudah jualan sendiri. Yang disayangkan banyak gula campuran itu ya. Jadi ya salah satu tantangannya itu sih banyak yang pakai gula aren campuran gitu. Tapi makin kesini kan orang pengen nyari produk itu yang udah tahu kualitasnya. Dan alhamdulillah saya punya beberapa reseller di luar kota itu, mereka harus kesini dulu, mereka ngecek produksinya gimana, dan mereka akhirnya alhamdulillah continue. Harus memastikan yang produksi siapa gitu.
Kalau mau order langsung lewat saya bisa, lewat WA bisa. Nomor WA saya 085 743 243 212 atau bisa beli di marketplace di toko oren itu ada, tulis saja semut ganteng atau gula semut aren semut ganteng itu bisa, atau bisa DM lewat Instagram gitu juga bisa. Jadi buat teman-teman yang lagi ngerintis usaha gula semut atau usaha yang lain, terutama anak-anak desa, karena sebenarnya potensi yang ada di desa itu banyak sekali kalau kita mau eksplor. Salah satu contohnya saya, kenapa saya eksplor gula semut, karena memang basic keluarga saya petani aren dan masih banyak potensi-potensi lain yang masih bisa kita eksplor. Dan kalau bisa sebagai generasi muda kita jangan jual barang mentah ya, kita jual itu dalam produk jadi. Ketika jadi produk yang sudah jadi itu nilai jualnya lebih tinggi, dan lebih baiknya lagi kita bisa melibatkan banyak orang di sekitar itu.